Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kuliah biokimia pada hari ini. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang pembuatan margarin di industri. Jadi pembuatan margarin ini berkaitan dengan materi lemak yang sudah disampaikan pada pekan lalu, yaitu tentang metabolisme lemak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasinya pada industri. Sebelumnya, apakah sudah mengerti bahwa perbedaan antara margarin dengan mentega? Ya, di slide yang pertama ini bisa dilihat untuk mentega dan margarin yang paling terlihat perbedaannya adalah dari sisi warnanya. Untuk mentega, warnanya berupa kuning pucat, jadi dia menyerupai hampir putih ya. Sedangkan margarin itu berwarna kuning yang lebih pekat. Untuk merek dagang yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa macam di sini. Margarin seperti Simas, kemudian Blue Band, ada Palmnya ya. Dan ini sering sekali kita pakai untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mentega sendiri, ada beberapa merek yang jarang juga tersedia di beberapa toko atau di pasar. Contohnya adalah merek Anchor, kemudian LN Fire, kemudian ada Orchid Butter. Dan ini perbedaannya, selain dari warnanya, kalau mentega itu terdiri dari 80% lemak susu atau lemak hewani, sedangkan margarin 80%-nya berasal dari lemak nabati. Kita mulai juga dengan sejarah. Jadi pembuatan margarin itu pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh Hippolyte Maurice, seorang ahli kimia dari Prancis. Latar belakang yang mendasari kenapa margarin itu ditemukan atau diproduksi karena untuk memenuhi kekurangan butter atau mentega ya, karena produksinya itu sedikit dan sedangkan populasi waktu itu selama revolusi industri sangat pesat sekali kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan bahan alternatif yang bisa menggantikan butter atau mentega, yaitu dengan membuat margarin. Selain itu latar belakangnya juga karena pada abad ke-18 di sana masih terjadi perang sehingga kebutuhan table spread yang dapat disimpan dalam waktu yang lama untuk tentara. Kita tahu bahwa di negara-negara Eropa makanan mereka memang biasanya berupa roti gandum ya, sehingga diperlukan bahan olesan, dalam hal ini adalah butter atau margarin yang bisa dibawa sewaktu-waktu ketika proses berperang untuk para tentaranya. Margarin dibuat awalnya dari lemak sapi yang dicampur dengan minyak nabati, yaitu seperti minyak biji kapas atau minyak kacang untuk menurunkan titik lelehnya. Lalu perkembangan selanjutnya yaitu pada abad 19, maka 100% margarinnya itu terbuat dari minyak nabati, yaitu menggunakan sumber minyak kelapa dan minyak biji sawit. Jadi sudah beralih dari yang lemak sapi menjadi lemak nabati atau lemak dari minyak kelapa. Kemudian perkembangan setelah tadi sumbernya sudah diperbaharui menjadi lemak nabati, begitu juga dengan perkembangan dari metode pembuatan margarinnya. Hingga dibuat dengan proses hidrogenasi, itu diperkenalkan di Eropa pada tahun 1910 dan di Amerika menyusul pada tahun 1930. Nanti akan kita bahas ya, bagaimana sih
proses hidrogenasi pada pembuatan margarin itu. Dan teknik produksi menggunakan enzim dari sumber hewani sudah ditinggalkan sejak lama ketika proses hidrogenasi sudah ditemukan, karena penggunaan enzim ini kontrolnya lebih sulit dibandingkan dengan hidrogenasi. Kita masuk ke karakteristik margarin. Ada 3 karakteristik dari margarin. Yang pertama adalah spreadability, merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam mengetahui kualitas margarin selain dari flavor atau rasa. Jelas ya, kalau kita mau mengkonsumsi margarin, kita yang pertama karena masuk ke indera perasa, jadi pasti nomor 1 itu adalah rasanya. Nah, setelah itu adalah kemampuan dia untuk dioles atau di-spread. Misalkan roti tadi kita kasih margarin, nah ketika margarinnya itu tidak smooth, berarti kualitasnya berkurang. Nah, itu adalah spreadability. Dan margarin ini memiliki solid fat index atau SFI sekitar 10-20 pada suhu kamar. Kita lihat di tabel, di grafik sebelah kanan ini. Untuk temperatur ruangan ya, di Eropa biasanya sekitar 30 derajat di sini ya. Maka kita lihat SFI-nya rentangnya adalah sekitar 10 sampai 20. Apakah itu SFI, Solid Fat Index? Itu adalah perbandingan dari jumlah padatan atau solid dalam margarin dibagi dengan komponen lainnya yang terdapat dalam margarin tersebut. Sehingga apabila temperatur ruangan itu semakin rendah ya, temperatur ruangannya semakin rendah, maka SFI-nya semakin besar. Artinya apa? Artinya bahwa margarin itu dia memadat. Komponen padatannya lebih banyak, berarti kondisinya dia sulit untuk mencair. Sama kayak misalkan kita mempunyai margarin, kita taruh di suhu yang lebih tinggi, berarti grafiknya ini semakin ke kanan, maka SFI-nya akan rendah. Artinya adalah margarin tersebut mudah meleleh gitu. Dan metode standar untuk menentukan spreadability margarin yaitu dengan menggunakan texture analyzer, mirip dengan pengukuran hardness menggunakan cone penetrometer. Nanti ini akan dipelajari, bisa kalian cari tahu di YouTube, sudah ada apa sih sebenarnya atau bagaimana cara menggunakan texture analyzer. Karakteristik yang kedua yaitu dilihat dari pemisahan minyaknya. Ketika margarin tadi merupakan lemak ya, awalnya kan memang dia dari minyak, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana sih pemisahan minyak ketika matrik kristal lemak tadi ternyata tidak mampu untuk memerangkap lemak cair. Kan ada kristal yang terbentuk ya. Karena kristal yang terbentuk kemudian suhu turun akan mengalami kristalisasi. Semakin banyak kristal yang terbentuk pada penurunan suhu. Matriks kristal itu tidak mampu merangkap lemak cairnya. Nah, ini kenapa? Karena biasanya kurang homogen dan ukuran kristal lemaknya sedikit berbeda. Lalu suhu penyimpanannya yang terlalu tinggi sehingga minyaknya itu menjadi terlepas ya. Dan ini mempengaruhi dinding bagian dalam dari pembungkus. Kalau zaman dulu sering ditemui pembungkus margarin itu dari kertas, sehingga kebayang ya ketika dinding dalam dari pembungkusnya itu rusak karena minyak, pasti akan mempengaruhi rasanya juga. Apabila terlalu banyak minyaknya juga akan menembus bagian luar dari pengemas. Beda dengan sekarang ini pengemasannya sudah lebih baik, lebih bagus. Contohnya dengan menggunakan kaleng, kemudian menggunakan aluminium foil dan plastik. Yang ketiga, karakteristiknya adalah tentang melting temperature atau suhu dari lelehnya.
Margarin meja yang berkualitas itu dapat meleleh dengan cepat dan kerasa di lidah itu ada sensasi dinginnya. Kenapa? Karena kalau misalkan margarin tadi itu cepat meleleh ketika kita konsumsi, akan membuat komponen rasa yang tersembunyi pada fase cairnya itu akan segera keluar dan dirasakan oleh indera pengecap kita. Flavoring dan penggaraman. Jadi kan sebenarnya margarin itu merupakan water in oil ya. Jadi ada air yang terperangkap dalam minyak. Nah, di dalam air itu sebetulnya juga ditambahkan komponen garam, makanya rasanya asin kan kalau margarin dan mentega itu ya. Flavoring dan penggaraman itu larutnya dalam air, bukan larut dalam lemak, sehingga dia akan tersimpan di fase airnya. Nah, ketika oil atau minyaknya itu meleleh, maka garam dan flavor atau rasanya itu akan segera rilis, dia akan terlepas dan kita bisa merasakan sensasi yang enak ketika makan margarin. Terus untuk melting temperatur sendiri ya, itu harus diperhatikan. Salah satunya juga agar tidak ada sensasi kasar seperti lilin, karena seringkali juga kita menemukan ada beberapa merek margarin yang ketika kita konsumsi itu di lidah seperti ada lapisan lilin. Nah, itu terpengaruh karena melting temperatur yang kurang tepat. Lalu faktor yang mempengaruhinya dari ini tadi adalah sifat dari pelelehan lemak itu sendiri. Kita tahu bahwa margarin itu mempunyai beberapa macam sumber dari minyak penyusunnya. Nah, itu salah satunya yang mempengaruhi juga sifat pelelehan dari lemak. Selain itu, ketegangan emulsi dan juga suhu penyimpanan produk harus diperhatikan. Margarin harus meleleh dengan sempurna pada suhu tubuh dan mengandung kurang dari 3,5% solid fat pada 33,3 derajat Celcius. Kalau tadi sebelumnya ya di grafik yang tadi kita lihat di sini solid fatnya adalah 10 sampai 20, maka ketika sudah dikonsumsi itu harus berada pada rentang 3,5% solid fat. Oke, lalu faktor yang mempengaruhi karakteristik produk itu ada 5 macam. Yang pertama adalah suhu, tadi sudah kita bahas, kemudian konsentrasi, fase terdispersi, dan solid fat content. Jadi bahwa kecepatan margarin itu meleleh ketika dikonsumsi itu tergantung sekali dengan solid fat content. Jadi harus tahu solid fatnya apa dan fase air yang ada di situ besarnya berapa. Yang ketiga adalah ukuran kristal. Misalkan kalau untuk kondisi kristal yang normal yaitu beta prime, lalu ketika terlalu padat atau terlalu solid, komponennya lebih banyak solidnya, akan berubah kristalnya itu menjadi beta dan biasanya dia sandy atau rasanya seperti berpasir gitu. Jadi nggak smooth. Lalu yang keempat adalah distribusi ukuran kristalnya. Maksudnya di sini adalah sebaran seperti apa yang diinginkan dari proses margarin yang akan dibuat. Dan ini dibantu juga dengan proses mekanis selama pengolahan. Misalkan ketika mixing, pencampuran, kemudian dari proses pembuatannya, langkah-langkah prosesnya itu seperti apa, merupakan faktor yang mempengaruhi karakteristik dari produk margarin yang dihasilkan. Dari sana, ya, maka akan ada dua faktor yang mendominasi. Yang pertama terkait dengan formulasi, yaitu jumlah solid triglycerida atau solid fat index. Ini penjelasannya adalah dari pemilihan bahan baku dan campurannya. Apabila bahan bakunya sama, maka kondisi prosesnya pun juga akan identik. Contohnya kondisi bahan bakunya sama, maka suhunya juga akan sama, kemudian mungkin dari sisi flavornya itu juga akan mengikuti identik. Dan ini secara langsung mempengaruhi konsistensi serta ukuran struktur kristalin yang akan terbentuk. Dari sisi formulasi yang kedua, yaitu kondisi proses selama produksi.
Ada beberapa macam kondisi proses yang bisa dilihat ketika produksi, yaitu laju dan tingkat pendinginan. Kemudian dari sisi pengadukan atau agitasi mekanis dan suhu air produk. Benar-benar suhu itu sangat mempengaruhi ya. Bisa jadi ketika dalam suatu proses pembuatannya sudah diatur suhunya sedemikian rupa, ternyata ketika di akhir produknya itu suhunya sudah tidak terkontrol. Contohnya dalam proses transport dari pabrik kemudian didistribusikan ke pasar, kita tidak bisa mengontrol suhu. Dah, bagaimana biar hasil dari margarin itu tetap baik, tidak meleleh gitu ya, itu harus tetap diperhatikan aspek-aspek karakteristik yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kondisi prosesnya ini juga akan mempengaruhi kristal yang terbentuk dan morfologi tingkat terbentuknya ikatan silang dari struktur solid yang bisa menahan minyak fase cairnya. Berikut ini adalah jenis minyak yang digunakan dalam pembuatan margarin. Dari beberapa contohnya ya, seperti ada minyak kedelai, kemudian ada minyak jagung, ada minyak bunga matahari. Nah, kita mengenal yang paling sering yaitu adalah palm oil, minyak kelapa sawit. Waktu itu dalam sejarahnya ya, palm oil ini karena banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan mentega dan harganya itu lebih murah, maka ada beberapa klaim yang mengatakan sebenarnya itu tidak baik gitu palm oil digunakan karena nanti akan mengganggu ekosistem yang ada di perkebunan kelapa sawit gitu. Tetapi kembali lagi bahwa itu adalah persaingan dagang ya. Minyak yang lain ini dari sumber yang lain biasanya produksinya hanya sekitar 1/10 saja. Sedangkan palm oil di Indonesia, negara Indonesia itu mempunyai perkebunan kelapa sawit yang besar, maka ini menjadi sesuatu yang patut untuk diperjuangkan gitu, untuk diperdagangkan. Sehingga kita sering melihat ya, yang paling murah adalah dari palm oil dan banyak sekali produk yang berasal dari palm oil. Lalu bahan lain yang digunakan dalam pembuatan margarin, yang pertama adalah dari susu, produk susu atau protein. Oke, di awal tadi kita mengatakan bahwa margarin dibuat dari minyak nabati gitu. Tapi itu tidak 100%, asalkan 80% kandungan minimumnya itu lemak margarin terpenuhi dari minyak nabati, it's okay. Jadi 20%-nya baru menggunakan lemak yang lainnya, yaitu contohnya adalah susu sebagai bahan dari sumber hewaninya. Lalu zaman dahulu susu terfermentasi digunakan pada sebagian besar produk margarin. Ya, fermentasi itu membutuhkan waktu yang lama, costly, jadi nggak efisien gitu. Udah waktunya lama, otomatis biayanya juga besar. Lalu karena membutuhkan waktu dan tempat yang biaya besar, maka penggunaan kultur ditinggalkan dan diganti dengan skim milk. Skim milk, apa sih skim milk itu ya? Skim milk itu adalah susu yang dipisahkan, kemudian diambil bawahnya yang cairnya. Gitu. Ini pernah saya jelaskan pada materi whey protein. Bisa juga nih diganti dengan spray dried whey. Nah, ini yang disuplementasi dengan potassium caseinate. Kita flashback ya. Whey itu adalah apa sih? Susu yang dipisahkan proteinnya, atau proteinnya itu diisolasi sehingga whey adalah bagian yang cair yang bukan teragulasi. Sedangkan kalau skim tadi susu tanpa lemak, ibaratnya skim itu susu tanpa lemak, kalau whey itu susu yang miskin protein gitu. Lanjut, selain flavor, dairy solids mengalami reaksi Maillard dan pencoklatan. Ya, karena pada awal pembuatan margarin tadi adalah untuk pengganti atau bahan yang bisa mensubstitusi dari penggunaan butter atau mentega, maka permasalahannya ketika diinginkan rasanya menjadi mentega,
dia akan mengalami proses pencoklatan ini. Karena apa? Karena adanya asam amino atau protein. Nah, sehingga digunakan whey protein tadi. Karena asam amino pada protein ya, maka kita gunakan whey protein yang sudah dipisahkan kandungan proteinnya. Ini digunakan untuk apa? Untuk mengontrol dan meminimalkan pencoklatan serta akan mempertahankan karakteristik dari rasanya. Gitu. Lalu milk solid itu juga berperan sebagai preservatif dengan mengisolasi logam sebagai katalis oksidasi lemak. Dan protein di sini mampu merusak stabilitas emulsi. Maksud dari merusak ini konotasinya positif ya. Jadi jika emulsinya terlalu kuat, maka ketika dikonsumsi, maka pelepasan flavornya dan garam tadi itu akan terhambat karena dia terlalu padat ya. Karena fase airnya yang kecil, jadi emulsi susah untuk pecah. Awalnya memang diinginkan begitu dalam proses pembuatannya, tetapi ketika dikonsumsi kita menginginkan agar langsung keluar tadi rilis ya, harus pecah istilahnya, dan protein ini membantu dalam memecah stabilitas emulsi. Pelepasan flavoring agent dan garam akan terhambat karena fase air tadi sangat kecil dan emulsi menjadi sulit untuk terpecah. Lalu yang kedua adalah emulsifiers, bahan lainnya ya, tentang emulsifier. Emulsifier ini fungsinya yaitu mengurangi tegangan permukaan fase cair dan fase lemak sehingga emulsi dapat terbentuk dengan mudah. Selain itu juga bisa menstabilkan produk selama penyimpanan untuk mencegah merembesnya cairan atau rusaknya fase cair dari margarin. Lalu yang ketiga berperan sebagai anti-spattering. Ini belum saya jelaskan ya, kalau yang dua ini sudah ada di bagian depan. Jadi emulsifier itu berperan sebagai anti-spattering agent. Maksudnya adalah dia bisa mencegah erupsi atau letupan air selama proses penggorengan. Karena kita tahu selain margarin itu digunakan untuk olesan roti, juga ada beberapa yang digunakan untuk menggoreng. Nah, ketika teremulsi dengan minyak, terus proses yang tadi itu terkena suhu tinggi, maka dia tidak meletup-letup gitu. Prosesnya itu menjadi lebih lambat, lebih halus. Tidak ada letupan air, meskipun di dalamnya tadi ada water in oil ya. Jadi fungsinya emulsifier biar tidak meletup atau terjadi erupsi air selama proses penggorengan. Kemudian secara mikrobiologis, emulsi air dalam lemak itu juga lebih stabil daripada fase cairnya. Bahan tambahan selanjutnya yaitu preservatives. Ini bukan hanya sebagai ini juga bisa sebagai antioksidan ya, dan juga pengelat logam serta anti mikroba. Logam harus dikelat karena bisa jadi katalis reaksi oksidasi. Karena logam itu memang fungsinya dalam hal ini biasanya bisa juga menjadi katalis. Kalau misalkan seperti itu, nanti adanya logam berat itu juga bisa mengakibatkan rasa yang ketika kita makan itu kayak ada rasa-rasa logam. Nah, itu kan kurang baik juga, mempengaruhi dari kualitas produk yang dihasilkan. Dan ada asam sitrat ya. Jadi ini tuh bukan hanya sebagai bahan pengawet saja, tetapi lebih dari itu. Untuk antioksidan tadi, kemudian biar tidak ada rasa logamnya. Dan di sini ada asam sitrat yang berperan sebagai pengisolasi untuk inaktivasi logam yang ada. Jangan sampai logam itu menjadi aktif. Kalau aktif nanti ada reaksi oksidasi yang menyebabkan kualitas margarin yang dihasilkan akan menurun. Selanjutnya tentang flavor. Berbagai flavoring agent untuk butter itu sudah tersedia dan dipakai di margarin. Salah satunya adalah di asetil ya. Ini adalah komponen yang
banyak komponen yang utama flavoring agent pada pembuatan margarin. Lalu selanjutnya vitamin dan warna. Dari aturan pemerintah memang diwajibkan untuk produk ya, dari produk itu menggunakan fortifikasi, yaitu dengan menambahkan vitamin A. Lalu juga ditambahkan beta karotin sebagai provitamin A. Karotin ini disesuaikan juga untuk standarisasi warna. Warna kalau kita lihat awalnya margarin itu sebetulnya pucat putih gitu. Tapi karena sudah ditambahin ada unsur warna di situ, maka warnanya menjadi kuning tadi ya. Lebih ke kuning, tapi kuningnya lebih terang dibandingkan dengan mentega yang kuningnya pucat. Ester yang tidak berwarna digunakan untuk standarisasi kadar vitamin yang ada di situ. Oke, kita masuk ke proses pembuatan margarin ya di industri. Jadi yang pertama itu adalah tahap netralisasi. Fungsi dari netralisasi ini yaitu untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemaknya. Caranya bagaimana? Yaitu mereaksikan asam lemak bebas ALB dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun. Netralisasi dengan natrium hidroksida NaOH ini banyak dilakukan juga dalam skala industri kan. Karena apa? Karena ada beberapa kelebihannya, yaitu lebih efisien, kemudian lebih murah harganya, dan bisa mengurangi zat warna serta kotoran yang ada dalam minyak. Tahap yang kedua yaitu bleaching atau pemucatan. Fungsi dari bleaching itu adalah untuk menghilangkan zat warna yang tidak disukai dalam minyak. Caranya dengan mencampur sejumlah adsorben. Dan adsorben ini juga berfungsi untuk mengurangi bau yang tidak dikehendaki serta mengurangi jumlah peroksida yang akan memperbaiki mutu dari minyaknya sebelum dibuat menjadi margarin. Yang ketiga ini tahap yang kemudian menjadi primadona waktu itu yaitu adalah tahap hidrogenasi. Tahap hidrogenasi merupakan proses pengolahan minyak dan lemak, yaitu caranya ditambahkan hidrogen pada ikatan rangkap sehingga mengurangi ketidakjenuhan dan membuat lemak itu bersifat plastis. Proses hidrogenase sendiri itu digunakan dengan menambahkan hidrogen murni ya, lalu ditambah juga serbuk nikel sebagai katalisator. Kenapa dipilih nikel? Karena nikel ini lebih ekonomis dan lebih efisien daripada logam lainnya. Nikel juga mengandung sejumlah kecil dari aluminium serta Cu yang berfungsi sebagai promotor dalam proses hidrogenasi minyak. Ya. Tapi sebetulnya hidrogenasi ini ada yang tidak cocok karena mempunyai kelemahan yaitu membentuk lemak trans yang tidak baik bagi kesehatan. Ini akan menaikkan kolesterol apabila lemak transnya itu besar. Jadi ada yang menggunakan tahap ini, ada juga yang tidak ya. Yang keempat adalah tahap emulsifikasi. Tahap emulsifikasi tujuannya adalah untuk mengemulsi minyak dengan cara penambahan emulsifier fase cair. Tadi sudah saya jelaskan tentang emulsifiernya, ditambahkannya pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan atmosferik. Ada dua tahap pada proses emulsifikasi. Yang pertama, proses pencampuran emulsifier fase minyak. Emulsifier fase minyak merupakan bahan tambahan yang dapat larut dalam minyak. Contohnya adalah lecitin ya. Sedangkan kalau untuk beta karotin tadi ditambahkan sebagai zat warna serta penambahan vitamin A dan D, dan ini efeknya untuk meningkatkan gizi. Lalu yang kedua adalah proses pencampuran emulsifier fase cair. Ini merupakan bahan tambahan yang tidak larut dalam minyak.
sehingga dicampurkan ke dalam air. Contohnya adalah garam, karena garam itu lebih larut dalam air dibanding minyak ya, jadi dia masuknya ke proses pencampuran emulsifier fase cair. Kemudian ada TBHQ dan natrium benzoat serta vitamin A dan D yang akan bertambah dalam minyak. Yang kelima selanjutnya adalah tahap working. Setelah pencampuran tadi ya, semuanya bahan sudah dicampurkan, maka dialirkan ke wadah agitasi, wadah pengadukan. Wadah yang pertama disebut pre-crystallizer yang mendinginkan, fungsinya untuk mendinginkan serta memutar adonan itu dengan cepat. Yang kedua adalah crystallizer dengan menurunkan suhu secara cepat sehingga margarin tadi akan mengental dan memadat bentuknya. Kita lihat di sini ada diagramnya. Ini adalah storage tank oil ya. Jadi tempat untuk menyimpan minyak sebagai bahan baku proses pembuatan margarin, dia akan dialirkan ke oil paste tank atau tangki yang berupa fase minyak tadi. Ada dua tangki, yang pertama fase minyak, yang kedua adalah tangki fase air, fase waternya. Apa yang ditambahkan ke dalam tangki fase minyak? Yang ditambahkan adalah emulgator, beta-karotin, dan flavoring agent. Sedangkan di water paste tank yang ditambahkan, tadi ada garam ya, salt, kemudian ada zat tambahan pengawet tadi, preservatives, dan acidity regulator, pengatur keasaman di sini. Setelah itu dicampurkan, semua bahan tiga ini ya, dicampur, masuk ke dalam proses pasteurisasi. Setelah dipasteurisasi, dimasukkan ke dalam unit pendinginan atau chilling unit. Setelah di sini kan terbentuk pemadatan tadi. Setelah pemadatannya berhasil akan ada dua produk ya. Yang pertama yang sudah memadat benar-benar dia akan di packing untuk dijual dan dikonsumsi. Yang selanjutnya yang bahan sisanya yang tidak memadat maka akan dikembalikan ke tangki rework. Nanti akan diolah, diproses lagi dan dikembalikan ke dalam tangki oil paste tank ini tadi. Begitu prosesnya, dan proses ini berjalan secara simultan ya. Ini materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.